Cerita dimulai ketika Jiwon, penderita kanker lambung stadium 4, mencurigai suaminya berselingkuh. Lantaran sang suami mengirim pesan padanya, "Aku menyayangimu, aku mencintaimu." Namun pesan tersebut dihapus kembali oleh sang suami. Dari situ, Jiwon merasa yakin kalau pesan tersebut bukan untuknya, melainkan untuk wanita lain, selingkuhannya. Sahabat Jiwon, Sumin, ia beranggapan ini tidak mungkin. Karena Minhwan, suami Jiwon, sangatlah baik. Sumin mengusulkan kalau dia akan menghubungi Minhwan, akan tetapi Jiwon tidak memerlukan itu. Yang ia butuhkan saat ini hanyalah Sumin, sahabatnya yang sudah ia anggap sebagai belahan jiwanya. Kadang Jiwon juga terlihat sangat iri dengan Sumin, yang memakai sepatu merah yang sangat cantik, lantaran dirinya sekarang tidak bisa mengenakan barang-barang seperti itu. Saat ini, ia tidak bisa mengikuti gaya Sumin yang modis. Itu membuatnya sangat sedih. Kehidupan Jiwon sangat menderita. Dia bahkan tidak mengingat kapan terakhir kali dia bahagia. Penderitaan tersebut dimulai saat dirinya menikahi suaminya, Minhwan. Di awal pernikahan terlihat seperti pernikahan pada umumnya. Suami yang sangat mencintai istrinya, dan mertua yang terlihat sangat menyayangi menantunya. Tetapi seiring berjalannya waktu, sang mertua yang mulai menuntut ini dan itu selalu memarahi Jiwon lantaran belum bisa memberikan keturunan. Di saat seperti itu, Jiwon sangat membutuhkan sang suami untuk membelanya. Namun kenyataannya, sikap asli Minhwan terlihat ketika Jiwon telah menikahinya. Minhwan enggan membelanya dan tidak memperdulikannya. Ia hanya mendukung sang ibu. Rumah tangganya mulai berantakan sejak Minhwan memutuskan untuk berhenti bekerja dan memilih untuk main saham Rojental. Hutang semakin menumpuk, tagihan bulanan, pekerjaan yang terbengkalai membuatnya sangat stres. Belum lagi mempunyai suami yang tidak bisa diandalkan. Hingga akhirnya ia mendapati dirinya terkena kanker lambung stadium 4 dan hidupnya tidak lama lagi. Mengetahui hal tersebut, sang suami dan mertuanya malah memikirkan, jika Jiwon sudah tidak ada, siapa nanti yang akan memasak makanan untuk mereka? Siapa yang akan menafkahi kehidupan mereka? Mereka sama sekali tidak memikirkan kesehatan Jiwon. Bahkan, sang mertua menyuruhnya untuk tidak memberitahukan penyakitnya pada perusahaan tempatnya bekerja. Karena Jiwon harus tetap bekerja untuk menghidupi mereka. Sampai Jiwon sudah tidak mampu lagi untuk bekerja, mertuanya berasumsi jika kanker adalah penyakit yang sepele. Karena saat ini teknologi sudah canggih, mereka pasti bisa menyembuhkannya. Jiwon harus tetap bekerja lantaran hanya dengan bekerja Jiwon akan mampu melawan rasa sakitnya. Jangan karena penyakit yang diderita Jiwon, dia menjadi pemalas. Ibu mertuanya sangat kejam dan suami yang tak bertanggung jawab. Ia hanya memikirkan dirinya sendiri. Beruntung, Jiwon mempunyai sahabat seperti Sumin yang selalu menemaninya. Sumin adalah sahabat yang baik dan cantik menurut Jiwon. Mereka berteman semenjak SMA. Dia adalah manajer UNK, tempat Jiwon bekerja. Tak lama, seseorang datang menghampiri Jiwon untuk memberitahukan kepada Jiwon jika ia ingin melanjutkan perawatannya, maka dia harus membawa wali untuk membayar semua tagihan selama Jiwon dirawat. Kemudian dia segera menghubungi Minhwan. Akan tetapi Minhwan sangat susah untuk dihubungi. Hingga akhirnya, ia memutuskan untuk pulang, menemuinya dengan menaiki taksi. Supir yang melihat keadaan Jiwon, ia memberanikan diri untuk bertanya kepada Jiwon tentang keadaannya. Jiwon menceritakan semua kesedihannya, dan ia tidak menginginkan untuk hidup. Mendengar Jiwon yang putus asa, supir tersebut berinisiatif memilih jalan lain, yang sangat indah, dan bisa membuat Jiwon merasa segar kembali. Supir tersebut mengatakan kepada Jiwon, jika jalan yang Jiwon lihat bukanlah satu-satunya. Masih ada jalan lain yang lebih indah. Setelah sampai, Jiwon membayar ongkos taksi tersebut. Akan tetapi, uang yang Jiwon berikan malah dikembalikan lagi kepada Jiwon oleh sang supir. Dengan alasan, supir tersebut akan berhenti menjadi supir. Jiwon juga bisa menganggap jika uang tersebut adalah uang saku dari sang ayah kepada putrinya. Tidak hanya itu, sang supir juga mendoakan Jiwon akan hidup bahagia, mempunyai uang yang banyak, dan nantinya akan menemukan seseorang yang rela berkorban untuknya. Awalnya Jiwon menolak uang tersebut, namun setelah ia pikirkan, ia menerimanya, lantaran tidak ingin membuat tangan supir tua tersebut menjadi kesakitan karena menunggunya.
Kembalinya ke rumah, Jiwon melihat sepatu merah milik sahabatnya. Dengan perlahan ia memasuki rumah tersebut dan tidak sengaja mendengar suara wanita di dalam kamar. Dan wanita tersebut adalah Sumin, sahabatnya sendiri. Ternyata kecurigaannya selama ini benar. Tetapi ia tidak pernah menyangka wanita itu adalah Sumin, belahan jiwanya. Minhwan dan Sumin menginginkan kematian Jiwon, agar mereka bisa mendapatkan uang asuransi sebesar 1 miliar won. Dengan uang tersebut mereka bisa membeli rumah. Rupanya selama ini semenjak mengetahui Jiwon sakit kanker, Minhwan segera mendaftarkan asuransi atas nama Jiwon. Ia tahu Jiwon tidak akan bisa bertahan lama, karena ayahnya dulu juga meninggal lantaran terkena penyakit kanker. Kenyataan pahit ini membuat Jiwon sangat marah. Ia melampiaskan kekesalannya dengan melemparkan semua barang yang berada di depannya ke arah mereka. Bukannya meminta maaf, justru tindakan Jiwon meluapkan rasa kesalnya, mengakibatkan Minhwan mendorong Jiwon hingga ia terbentur meja kaca. Dengan darah yang terus mengalir keluar, ia pikir ini adalah akhir dari kehidupannya. Tetapi saat ia membuka matanya dan tak sadar Minhwan berada di depannya. Minhwan menarik pinggang Jiwon yang membuatnya histeris. Ia berteriak sangat kencang dan melemparkan semua barang yang ada ke arahnya. Lantaran ingatan terakhirnya tentang Minhwan sangat tidak mengenakan. Kekacauan terjadi di kantor. Beruntung Ji-hyuk, manajer umum, menenangkan Jiwon. Jiwon tidak sepantasnya berbuat seperti ini di dalam kantor. Mendengar itu, membuat Jiwon tersadar. Dia segera melihat cermin, dan wajahnya berubah menjadi lebih muda. Seketika dia sangat terkejut, dan tidak sengaja menyenggol teko panas yang hampir mengenai wajahnya. Tapi tidak jadi, karena Ji-hyuk menyelamatkannya. Masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi, ia berlari keluar kantor, dan melihat gedung-gedung tinggi kini belum dibangun. Dan semua billboard tercantum tahun 2013. Ji-hyuk yang khawatir menyusulnya. Jiwon bertanya, di mana dia sekarang? Di kantor, kemudian kau berlari 200 meter, jawabnya. Ji-hyuk mengantarkan Jiwon kembali ke rumah, dan ia memberikan Jiwon uang, karena dompet dan tasnya tertinggal di kantor. Tidak hanya itu, Ji-hyuk juga memberikan makanan untuknya. Saat memakan makanan dari Ji-hyuk, ia tersadar bahwa ia harus meluruskan kejadian yang saat ini sedang terjadi pada dirinya. Sebelumnya, ia juga telah melihat tanggal kadaluarsa yang tertera di semua makanan. Dan semuanya tahun 2013. Ia memikirkan antara tahun 2013 dan 2023, mana yang nyata, mana yang mimpi. Karena seharusnya saat ini ia sudah meninggal. Tetapi, jika tahun 2023 itu tidak nyata, maka ia tidak akan mengetahui Ji-hyuk akan diangkat menjadi CEO UNK. Dan tidak ada yang tahu jika Ji-hyuk cucu dari pendiri UNK. Fakta Jiwon mengetahui hal tersebut artinya tahun 2023 itu nyata. Dan tahun 2013 itu juga nyata. Dengan semua petunjuk yang ia miliki, ia menyimpulkan bahwa dirinya melakukan perjalanan waktu. Kembali ke 10 tahun saat ia berusia 31 tahun. Ini bagaikan kesempatan kedua bagi Jiwon. Ia harus melakukan yang terbaik untuk hidupnya dan mengubah kehidupannya di masa depan. Setelah itu, Jiwon mengambil uang yang diberikan Ji-hyuk. Dan tak sengaja uang yang diberikan oleh supir tua itu juga ada di sana. Yang membuatnya heran, ada gambar hati di uang tersebut. Hal itu mengingatkannya dengan sang ayah. Dulu ayah Jiwon sangat suka menggambari uang dengan tanda hati. Lantaran itu bentuk cintanya kepada putri tercinta, sang ayah akan melakukan apapun untuk Jiwon. Mengingat itu membuatnya menyadari, supir tersebut yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Tak kuasa menahan air mata, hingga air mata tersebut terus membanjiri wajah cantik Jiwon. Tamu tak diundang datang untuk menghentikan tangisan Jiwon. Minhwan mengajak Jiwon makan. Tanpa pikir panjang, Minhwan menyuruh Jiwon untuk aborsi lantaran kehamilannya. Sebenarnya, Jiwon tidak hamil. Dulu ia sering mual dan mengira dirinya hamil.
dia hanya stres. Minhwan merasa lega mengetahui kebenarannya, sedangkan Jiwon mengingat kejadian mertuanya yang memarahinya lantaran belum bisa memberikan keturunan. Akan tetapi suaminya saat ini malah menyuruhnya untuk menggugurkan kandungannya. Tak lama, Jiwon meminta putus dari Minhwan. Tidak terima Jiwon memutuskannya, dia mencengkeram Jiwon dan mendorongnya ke tembok, sampai membuat Jiwon ketakutan dan meminta tolong. Mereka pun dibawa ke kantor polisi. Jiwon sangat kesal karena ia tidak bisa melaporkan atas kejahatan yang Minhwan lakukan kepadanya, lantaran tak ada luka serius di tubuhnya. Polisi tersebut juga berpikir itu hanyalah pertengkaran biasa antara sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Jiwon semakin kesal dengan polisi tersebut, yang tidak bisa mengetahui situasi yang sedang terjadi. Kembali ke rumah, Jiwon mengecek saldo tabungannya tinggal 700.000 won. Ia baru menyadari jika dulu ia sangat takut putus dengan Minhwan karena mengira dirinya hamil. Oleh sebab itu, Jiwon menuruti semua keinginan Minhwan dan memberikan semua uang tunai dan kartu kredit miliknya agar Minhwan tidak meninggalkannya. Sekarang ia harus bagaimana? Uang 700.000 won hanya cukup menghidupinya selama 1 bulan. Tak lama Minhwan mengirimkan pesan. Ia meminta maaf dan akan membelikannya tas baru setelah sahamnya di Royal naik dengan pesat. Pesan tersebut mengingatkan Jiwon tentang kesuksesan Minhwan yang bermain saham di Royal. Akhirnya, ia mempunyai jalan keluar dari masalahnya saat ini. Ia akan mencoba berinvestasi ke Royal. Kali ini dia akan hidup mapan dan mengubah hidupnya. Dia akan berhenti bekerja dan mempelajari tentang saham. Saat mencari buku tentang saham, tak sengaja ia bertemu Ji-hyuk. Ji-hyuk melihat buku yang dibawa Jiwon. Dia memutuskan untuk bertanya kepada Jiwon, apakah Jiwon akan berhenti bekerja dan memulai saham. Sebelum Jiwon bisa menjawab pertanyaan Ji-hyuk, ia lebih dulu melihat luka di pergelangan tangan Ji-hyuk yang disebabkan olehnya. Ji-hyuk mengatakan jika Jiwon merasa menyesal, Jiwon bisa menraktirnya makan. Mereka pun pergi ke resto untuk memakan makanan favorit Ji-hyuk. Ketika hendak memakan makanan tersebut, Ji-hyuk membuka kacamatanya. Ini membuat Jiwon terpesona hingga membuatnya tersedak. Melihat buku desain interior yang dibawa Jiwon, membuat Ji-hyuk bertanya, apa Jiwon akan menikah? Jiwon baru teringat jika tahun ini dirinya akan menikahi Minhwan. Sementara di sisi lain, Sumin sedari tadi menghubungi Jiwon, lantaran Jiwon beberapa hari ini mengabaikannya. Setelah makan, Ji-hyuk memberikan saran kepada Jiwon, kalau Jiwon seharusnya tidak berhenti bekerja, karena Jiwon sangat ahli dalam pekerjaannya, dan itu sangat disayangkan jika berhenti sekarang, hanya karena akan menikah. Jiwon berterima kasih, karena telah memberikan saran kepadanya, dan dia juga akan mencoba memikirkannya. Di kantor, Jiwon menghindari Minhwan, sampai-sampai ia harus menaiki tangga darurat agar tidak bertemu dengan Minhwan. Singkat cerita, Kyung-uk, manajernya, menolak proposal yang telah Jiwon buat. Jiwon sudah menduga ini akan terjadi, karena dulu Sumin yang akan merevisi proposal tersebut, tanpa mengubahnya sedikit pun, dan langsung diterima. Sehingga membuat Sumin diangkat menjadi karyawan tetap dan mendapatkan promosi. Sedangkan Kyung-uk, dia adalah pria yang kasar dan tidak berkompeten. Hanya karena relasi, ia bisa mendapatkan pekerjaannya sekarang. Ketika memikirkan itu semua, asisten manajer masuk ke ruangan untuk membuat minuman. Melihatnya membuat Jiwon berpikir jika hanya asisten manajer yang pantas merevisi proposalnya, dan asisten manajer bisa dipromosikan. Namun saat akan membicarakan hal tersebut, asisten manajer lebih dulu dipanggil oleh salah satu rekannya, menjadikan asisten manajer menaruh gelas sembarang, dan hampir terjatuh. Jiwon mengingat dulu lututnya terluka karena hal tersebut. Sekarang saatnya ia mengubah nasibnya. Akhirnya ia bisa menghindarinya. Tetapi yang sudah ditakdirkan terjadi, pasti akan terjadi.
Mau seberapa keras pun menghindar, kita akan mendapatkan apa yang sudah ditakdirkan. Jika bukan saat ini, mungkin nanti. Jika bukan di tempat ini, mungkin di tempat lain. Tapi yang pasti, itu akan terjadi. Kita tidak bisa menghindar atau mengubah takdir yang sudah ditentukan semesta untuk kita. Namun, kita bisa menggantinya. Seperti luka di tangan Jiwon yang terkena air panas lantaran terlalu stres memikirkan dirinya yang sedang hamil. Kini luka tersebut berpindah kepada Ji-hyuk. Yang Jiwon butuhkan saat ini hanyalah seseorang yang mampu mengorbankan dirinya agar bisa menggantikan nasib buruk yang akan menimpa Jiwon. Dan orang yang pantas untuk itu adalah Sumin.